saya Mahesti Laksitorini, nomor induk mahasiswa AB 212089, mahasiswa alih kredit kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Hari ini akan melaksanakan ujian OSCE dengan materi edukasi personal higien saat menstruasi pada remaja. Untuk persiapan alat, yang pertama menulis dan alat tulis dan juga menggunakan buku. Halo Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan duduk. Saya tutup pintunya dulu. Cuci tangan dulu ya Mbak. Bentar ya, saya lihat lesnya dulu ya. Ini Mbak G ya. G, Bu. Usia berapa Mbak? 16 tahun. Oke, hari ini mau periksa keluhan menstruasi ya. G, gatal-gatal banget dari Ya, buatan ini saya data dulu ke identitasnya nih Mbak D, nama lengkapnya G, Desi. ya, umur 16 tahun. alamat Kalau gatal. ya. Ini keluhannya pripun Mbak? Keluarnya di daerah lipatan ngoten iki abang kalih gatel. Oh iya, ini saat ini masih G. menstruasi. Nah, mohon maaf Mbak D, saya bertanya untuk dari pembalutnya bagaimana? Niku nggih menawi pun tebak ngoten kula nembe gentos. Oh iya, jadi kalau sehari nggak penuh itu satu hari nggak ganti ya Mbak? Nggih. Oh iya, ya Mbak D, ini dari hasil pemeriksaan ya, ini hasil pemeriksaannya di lipatan paha itu ada kemerahan ya Mbak ya. Ini saya jelaskan nih Mbak G mengenai personal higien saat menstruasi. Ini ada linknya ya Mbak ya. Nanti bisa dibawa pulang, tapi sebelum dibawa pulang ini saya jelaskan terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya Mbak D sudah pernah browsing mengenai personal higien? Nggih. HP, HP ngoten Ya, iki lewat kode ya Mbak ya. Oke. Sudah bagus ya, sudah mau browsing ya. Ini saya jelaskan dulu terlebih dahulu nih Mbak mengenai personal higien saat menstruasi itu, yaitu perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Gitu, oke. Terus ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal higien menstruasi. Yang pertama, citra tubuh atau penampilan, ya. Secara umum kan kita dapat lihat ya Mbak, kalau kita lihat kalau orangnya itu bersih itu biasanya juga personal higiennya bagus gitu ya. Yang kedua, praktik sosial ya, kelompok-kelompok sosial yang dapat mempengaruhi perilaku higien ya. Biasanya kalau anak manja sama anak yang mandiri itu kebersihannya itu juga beda ya. Selain itu juga ada tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan ya. Karena pada menstruasi itu kan kebersihannya juga harus membutuhkan sabun, sampo, pasta gigi gitu nih Mbak ya. Jadi kalau ekonominya bagus, nanti bisa terpenuhi untuk kebutuhan sabun dan lain sebagainya lagi ya. Selanjutnya, pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan ya. Karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Nah ini tadi Mbak D sudah mau browsing di Google, itu sudah bagus Mbak. Terus selanjutnya mengenai kebudayaan ya, kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal higien. Itu maksudnya mungkin kebudayaan, cara kebersihan di Jawa dan cara kebersihan di
Sumatera itu mungkin beda ya. Selanjutnya kebiasaan seseorang ya. Kadang kan setiap pribadi ya itu kebersihannya beda-beda ya. Untuk kapan kita mandi, kapan bercukur, kapan melakukan gitu ya. Ini ya Bu, untuk kondisi fisik pada keadaan sakit tertentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya ya. Ini dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Boten. Nah, ini lanjut ya Mbak ya. Saya jelaskan kembali mengenai indikator dalam personal hygiene saat menstruasi ya. Seperti perawatan kulit dan wajah ya, karena wajah merupakan bagian yang sensitif ya bagi remaja, terutama remaja putri ya. Karena seperti masalah jerawat pada remaja itu karena bisa mengganggu penampilan ya. Selain itu yang kedua kebersihan rambut. Menjaga kebersihan rambut sangat penting ya, karena pada saat menstruasi kulit kepala lebih berminyak atau berkeringat sehingga akan mudah menimbulkan ketombe dan juga mikroorganisme yang lain ya. Selain di kepala ya, itu kan juga ada rambut di kemaluan, itu juga harus sering-sering dibersihkan. Selain itu kebersihan tubuh dan organ genital atau organ kemaluan ya. Itu karena kita itu ini musimnya musim yang panas ya Mbak ya, itu cenderung kita jadi lembab untuk daerah kewanitaan kita ya, atau lipatan-lipatan paha ya, itu jadi lembab. Nah kalau lembab itu bisa menyebabkan bakteri itu mudah untuk berkembang biak. Untuk itu cara membersihkannya pada daerah kewanitaan itu dibasuh dengan air bersih ya, dan melakukannya dengan teknik yang benar tuh ya. Nah untuk kebersihannya pakai air bersih, jangan pakai antiseptik ya. Itu terus dibersihkan dari arah depan ke belakang. Selanjutnya untuk kebersihan pakaian sehari-hari, mengganti pakaian setiap hari ya sangatlah penting, terutama pakaian dalam ya, yang digunakan pakaian dalam yang kering, yang menyerap keringat ya, bahannya bisa katun atau dari bahan kaos gitu ya, agar kewanitaannya itu jadi tidak lembab, tidak teriritasi ya. Selain itu juga penggunaan pembalut. Nah, pemilihan pembalut itu harus yang benar ya, yang bersih, yang tidak berwarna, tidak mengandung parfum ya, daya seratnya juga tinggi ya, sehingga kita merasa nyaman saat memakainya ya. Selain itu juga apabila di permukaan pembalut telah ada gumpalan darah, itu segera pembalutnya diganti ya Mbak ya. Karena kalau gumpalan darah itu sudah ada di permukaan pembalut, itu adalah tempat yang paling enak nih untuk berkembang biak jamur. Ya, selanjutnya ini personal hygiene ya saat menstruasi ya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan, bisa mencuci muka 2-3 kali ya sehari biar nggak timbul jerawat. Selain itu mencuci rambut atau keramas ya 2 hari sekali. Mandi yang bersih ya minimal 2 kali sehari, jangan sehari saja ya mandinya. Iya, selain itu juga memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangan dengan sabun pakai air yang mengalir, cuci tangannya itu sebelum dan sesudah memegang kemaluan atau genital ya. Selain itu juga membersihkan daerah genital dengan air bersih yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tidak usah menggunakan antiseptik, terus tidak usah menggunakan bedak atau parfum ya di daerah kemaluan. Selain itu juga tadi sudah saya jelaskan cara membasuh kemaluan ya, dari arah depan, dari arah vagina ke belakang arah anus. Selain itu juga kita harus mengganti pembalut itu paling enggak 4-5 kali ya.
atau setiap sehabis mandi atau buang air kecil atau buang air besar. Selama ini Mbak D ganti pembalutnya berapa kali Mbak? Itu ya wow. Menawi dari kebangunan mulai dari Ya, mulai sekarang nanti harus dirubah ya Mbak ya cara kebersihannya ya. Ya, selanjutnya mencukur atau merapikan rambut kemaluan ya. Karena kalau nggak dibersihkan itu bisa ditumbuhi jamur ya Mbak ya. Selain itu juga ini ada dampak yang sering timbul ya pada saat personal hygiene ya. Yang pertama dampak fisik ya, karena timbulnya infeksi kalau tidak terjaga kebersihannya itu bisa terjadi seperti kanker leher rahim, keputihan. Kalau tidak segera ditangani akan bisa menyebabkan kemandulan ya, sehingga menurunkan kualitas hidup ya. Selain itu juga ada dampak psikososial, yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene, yaitu gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksional. Jadi kalau kita nggak nyaman itu kan kita kalau mau bicara sama orang jadi malu gitu ya Mbak ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas Mbak. Misalnya cebok ngangge banyu sirik ngoten niku saged mboten Ibu? Oh ya, itu jangan dilakukan ya. Ceboknya itu pakai air bersih saja ya. Nggak usah dicampur apa-apa ya. Nggih. Ya, ada lagi Mbak D. Sampun. Ya, ini tadi kalau sudah jelas tadi nyuwun kula pesan-pesan saya dilaksanakan di rumah ya Mbak. Seperti apa tadi Mbak? Nggih niku pembersihan sering ganti pembalut. Ya, benar sampai benar. 5 kali. Kemudian cebok dari depan ke belakang nggih, tidak boleh dikasih betadin atau bedak ngoten nggih. Iya, benar sekali Mbak. Nanti di rumah kan sama sambil browsing-browsing lagi, dipelajari lagi ya Mbak ya mengenai personal hygiene ya. Ini sudah saya jelaskan, sudah jelas nih Mbak. Ya, semoga bermanfaat. Nanti kula suwun asal. Boleh, ini silakan dibawa pulang, silakan dibaca-baca kembali nggih. Iki sampun cekap nggih Bu nggih, matur suwun Ya. penjelasannya. Iya. Mugi-mugi nggih Iya, bermanfaat saya semoga kula cepat nggih. kembali sehat, Iya. tidak gatal-gatal lagi Iya, yang penting iya. dijaga kebersihannya ya Mbak ya. Iya, Nggih. matur suwun iki pun kula tak nyuwun pamit. Iya, Matur monggo-monggo suwun. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.